Kalau di acara ibadah penggelaran rohani kita di malam hari ini, di malam yang kedua, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bisa kumpulkan kita ini di bangsa ibadah, dan saya yakin dan percaya ini terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di desamu yang kita cintai, desamu yang kita sayang, kita merindukan Tuhan memberkati. Orang semua bersaudara, biar orang terdiri dari beberapa dominasi gereja yang ada di Wungu, tetapi saya yakin dan saya percaya, tetap kita hanya percaya satu Tuhan sebagai kepala gereja kita. Sama-sama Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita yang ada di tempat ini lewat KPR yang disponsor oleh orang-orang kabar pengajian Jesba yang tersebar di seluruh Indonesia bersatu mengadakan acara KPR di tempat ini, semua demi orang semua. Puji Tuhan karena demi orang semua, Tuhan sayang, Tuhan cinta orang semua, makanya kita orang bersatu di tempat ini. Puji Tuhan, saya tidak berkomentar lebih jauh. Dengan penuh kasih, saya jemput kita semua berdiri. Kita akan menghormati pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat malam hari ini kita buka di dalam kitab Rut. Saya akan baca dalam Alkitab versi Bodo atau Alkitab versi Lama. Nanti satu di antara kita akan membacanya dalam Alkitab terjemahan baru. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Semula, maka pada sekali peristiwa, yaitu pada zaman segala hakim memegang pemerintah, adalah bala kelaparan dalam negeri itu. Maka sebab itu pergilah seorang laki-laki dari Betlehem Yehuda hendak menumpang seperti orang dagang di benua Moab, baik ia, baik bininya, dan kedua anaknya laki-laki. Maka orang itu pun bernama Elimelek, dan bininya bernama Naomi, dan nama kedua anaknya seorang Mahlon dan seorang Silion. Semuanya orang Efrati dari Betlehem Yehuda. Maka sampailah mereka itu ke benua Moab, lalu diamlah di sana. Maka Elimelek laki Naomi itu matilah, ketinggalan perempuan itu dengan kedua anaknya laki-laki. Maka keduanya pun mengambil perempuan Moab akan bininya, seorang bernama Orpa dan seorang bernama Rut. Maka tinggallah mereka itu di sana kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5. Maka keduanya Mahlon dan Silion pun matilah. Maka dalam hal yang demikian, tinggallah perempuan itu kemudian daripada mati lakinya dan kedua anaknya laki-laki. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kitab Rut dalam urutan firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu, bahwa kitab Rut berada pada kitab yang ke-8 sesudah kitab Hakim-Hakim. Dan bukan kebetulan karena kitab Rut berada dalam urutan Alkitab yang ke-8, yang berbicara angka 8 adalah angka kebangkitan. Jadi berbicara tentang firman Tuhan, karena kitab Rut berbicara tentang firman Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang yang mengikuti kebenaran firman Tuhan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, apakah itu adalah firman pelajaran, maka kita akan mengalami satu kebangkitan iman. Apalagi kalau kita mendengarkan
kemuliaan, kita merindukan keselamatan yang daripada Tuhan, maka kita akan mengalami satu pemulihan besar-besaran. Seperti lewat KPR yang disponsori oleh hamba-hamba Tuhan orang yang tersebar di Indonesia. Tujuan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kita dengarkan adalah firman pengajaran yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Dengan ini kita akan mengalami kebangkitan yang sempurna. Itulah yang saya katakan tadi, urusan kitab Rut berada pada kitab yang ke-8. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara kitab Rut itu terjadi pada zaman hakim-hakim memerintah di tanah Israel. Pada waktu itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka mengalami peperangan yang sangat besar. Mereka mengalami satu pergumulan yang sangat dahsyat. Tetapi kembali kita belajar dari firman Tuhan. Walaupun kitab hakim-hakim ini dikatakan kitab Rut terjadi pada zaman hakim-hakim memegang pemerintahan pada waktu itu, tetapi kitab Rut tidak dituliskan di dalam kitab hakim-hakim. Tetapi kitab Rut dipisahkan dari kitab hakim-hakim karena kitab Rut mempunyai maksud yang tersendiri. Kitab Rut menceritakan satu keluarga kecil, satu keluarga yang dikatakan takut akan Tuhan, yang penuh dengan persekutuan dengan Tuhan. Jadi dia dipisahkan dari kitab hakim-hakim dan dituliskan secara tersendiri. Apatah lagi kitab Rut mempunyai rencana yang besar yang dihubungkan dengan kita gereja Tuhan yang hidup di penghujung akhir zaman. Jadi kitab Rut ini mempunyai rahasia tersendiri yang dikatakan akan dihubungkan dengan perjalanan iman orang percaya, yaitu saya dan saudara yang hidup di zaman yang ada sekarang ini. Dan kita perhatikan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kitab Rut, itu dikatakan firman Tuhan mempunyai cerita yang unik, cerita yang khusus, yang menceritakan satu keluarga yang dibawa oleh Tuhan, yang sebenarnya hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, yang dikatakan keluarga yang harmonis. Namun saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga ingat baik-baik, berbicara kitab hakim-hakim itu berbicara tentang peperangan. Karena waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka mengalami peperangan yang sangat besar, yang dikatakan perang roh melawan daging. Nah, ini dihubungkan dengan kita gereja Tuhan. Jadi kita yang hidup di penghujung akhir zaman, kita diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan, kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan atau peperangan. Tapi ingat baik-baik, seperti yang saya katakan tadi, kita terus berbicara tentang pernikahan Rut dan Boaz. Jadi selesai mereka mengalami peperangan iman, baru tibalah gereja Tuhan pada pernikahan rohani, yaitu pernikahan gereja Tuhan dengan Boaz sebagai Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja Tuhan selesai menghadapi peperangan iman, selesai menghadapi tantangan kehidupan rohani, baru tibalah kita gereja Tuhan akan masuk dalam pernikahan rohani besar-besaran, yaitu saya dan saudara dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantin laki-laki. Jadi di sini kita perhatikan tempatnya kitab Rut diletakkan sesudah kitab hakim-hakim. Jadi selesai menghadapi peperangan, barulah tiba pada pernikahan yang agung, yaitu pernikahan Rut dan Boaz. Demikian Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang peperangan roh melawan daging. Memang itu tidak mudah. Karena peperangan melawan roh dan daging, dikatakan bangsa Israel mengalami peperangan yang dikatakan dahsyat sekali apa yang mereka alami. Karena ini adalah perang bersaudara. Kalau ditanya Minahasa,
pernah melewati perang bersaudara, orang bilang perang pernesta. Jadi dengan perang ini kita bisa merasakan betapa ada kesusahan-kesusahan yang tersendiri yang kita manusia bisa alami. Demikian juga yang terjadi pada zaman hakim-hakim, saudara. Bangsa Israel mengalami satu kesusahan yang besar yang mereka boleh dikatakan secara manusia tidak mampu. Tetapi itulah Tuhan berbuat supaya mereka bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan yang Tuhan bisa nyatakan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kehidupan kita. Memang mencapai satu kesempurnaan, melewati masa-masa pergumulan, melewati masa peperangan iman, itu tidak gampang. Kita ambil contoh Abraham dalam Kejadian 19, Kejadian 20, Kejadian 21 sampai Kejadian 22. Ada 4 perkara yang Tuhan perhadapkan kepada Abraham yang dikatakan melarang peperangan roh dan daging dalam hidup Abraham. Sebuah tantangan yang tidak mudah Abraham bisa simpulkan. Tidak gampang Abraham untuk bertindak. Tetapi dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia tetap berserah kepada Tuhan, dia tetap percaya dan dia tetap imani bahwa Tuhan mampu melakukan di dalam dirinya. Pertama, dia harus menyerahkan istrinya kepada raja di Mesir, yaitu Firaun. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, dia menyerahkan istrinya kepada raja di Gerar, yaitu Raja Abimelek. Ketiga, dia harus terpisah dengan istrinya walaupun istri buntis, saudara, yaitu Hagar. Tetapi walaupun kekurangan Hagar sampai dimanapun, tetapi dia menganugerahkan Abraham seorang anak laki-laki. Jadi secara manusia Abraham tidak rela sebenarnya untuk berpisah dengan Hagar. Tetapi ini satu tindakan iman. Dia harus melepaskan dan perpisahan. Bukan cuma Hagar, tetapi Ismail darah daging sendiri. Dia harus relakan pergi berpisah. Dan keempat, Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus, itu Ishak dijadikan persembahan. Secara manusia Abraham bisa berkata kepada Tuhan, bukankah anak ini adalah anak perjanjian? Tetapi Abraham tidak pernah berkomen satu kata pun. Tetapi dia lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dia tidak kenalan atas petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, dia lakukan sesuai kehendak Tuhan. Dia rela bawa Ishak ke puncak Moria untuk dijadikan persembahan. Inilah 4 bagian yang dihadapi oleh Abraham. Bukan cuma 4, ada yang lain-lain yang dihadapi. Tetapi intinya 4 bagian ini yang merupakan tantangan di dalam pribadi Abraham. Apakah dia mendengar kepada petunjuk Tuhan atau tidak? Ternyata Bapak Ibu masyarakat yang saya kasihi, Abraham pun mampu. Karena apa? Sampai anaknya Ishak, dia bawa sampai di bukit yang paling tertinggi. Dan di sanalah Tuhan mengadakan perkara yang ajaib. Inilah satu contoh atau satu gambaran bagi saya dan saudara. Di saat kita masuk dalam proses kesempurnaan gereja Tuhan, kita akan disempurnakan oleh Tuhan seperti penjelasan tadi malam. Kita akan dibawa dalam penyempurnaan gereja Tuhan, baik di dalam roh, baik dalam jiwa, maupun di dalam tubuh kita ini akan disempurnakan oleh Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal 5 ayat 26 dan ayatnya yang ke-27, Tuhan yang akan menyempurnakan dalam kehidupan saya dan saudara, dan satu pun tidak ada cacat celah di dalam diri kehidupan pribadi saya dan saudara. Inilah maksud Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak sia-sia kita menjadi orang percaya, tidak sia-sia kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena indah rencana Tuhan di dalam pribadi saya dan saudara. Dan kita perhatikan Bapak Ibu jemaat Tuhan, masyarakat mulut yang saya kasihi di dalam kasih Yesus Kristus, berbicara tentang kita perut.
hanya 4 pasal. Jadi dari pasal 1, 2, 3, dan 4. Di dalam pasal ini mempunyai maksud tersendiri. Kita bisa bandingkan dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, sampai pasalnya yang keempat. Pasal pertama itu menceritakan tentang kasih dalam keputusan. Pasal yang kedua berbicara tentang kasih dalam sambutan. Dan yang ketiga berbicara dalam kasih dalam permohonan. Dan keempat, kasih pahala pernikahan yang berbahagia. Itulah pembagian dari 4 pasal dari kitab Rut. Dari pasal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi semua ini mempunyai hubungan yang besar yang dihubungkan dengan panggilan Tuhan di dalam pribadi saya dan saudara. Tapi kita kembali. Di dalam Alkitab ada 3 kitab yang berbicara tentang kitab pengantin atau kitab pernikahan. Pertama adalah kitab Rut, kedua adalah kitab Ester, dan ketiga adalah kitab Kidung Agung. Dari ketiga kitab ini, seperti saya katakan tadi, yang menceritakan tentang pernikahan atau pengantin, dan itu mempunyai hubungan yang indah di dalam kehidupan kita, karena orang semua sementara dipersiapkan oleh Tuhan menuju gereja yang sempurna. Demikian pun ketiga kitab ini, tadi malam sempat disentil sedikit berbicara tentang tabernakel atau kemah sembahyang. Jadi dalam tabernakel ada 3 bagian. Pertama adalah halaman, kedua kamar suci, dan ketiga kamar mahasuci. Jadi ketiga kitab Rut, Ester, dan kitab Kidung Agung jika dihubungkan dengan pelajaran tabernakel, kitab Ester masuk dalam kitab halaman, tabernakel halaman. Kitab Ester masuk dalam kitab ruang suci, dan kitab Kidung Agung masuk di dalam kamar mahasuci. Itu kalau dihubungkan dengan pelajaran tabernakel. Lebih dalam lagi dalam pelajaran tabernakel, kita lepas dari halaman, kita masuk lebih dalam, yaitu kamar suci dan kamar mahasuci. Jadi kitab Ester itu berada pada bongkar mana? Itu sudah berada di ruang suci dan kamar mahasuci. Dan kitab Ester itu berada pada apa? Tongkat Harun. Dan kitab Kidung Agung berada dalam 2 blok batu. Jadi itu dihubungkan lebih dalam, karena ini mempunyai rencana yang indah. Kalau dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, bahwa halaman tidak akan diukur, tetapi yang akan diukur adalah orang yang ada di dalam kemah sembahyang, yaitu orang yang ada di kamar suci dan orang yang diam di kamar mahasuci. Jadi inilah maksud Tuhan, bahwa kitab Rut, kitab Ester, dan kitab Kidung Agung dimasukkan dalam ruang kamar suci dan ruang kamar mahasuci, karena semua itu menceritakan tentang kemuliaan Allah, pribadi Yesus yang diliputi dengan sempurna di dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Jadi itulah yang saya katakan tadi, kitab Rut yang dihubungkan dengan pelajaran tabernakel dan lebih dalam ruang tabernakel, ruang suci, dan ruang kamar mahasuci. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kitab Rut, seperti saya katakan dalam pendahuluan tadi, itu terjadi pada zaman hakim-hakim memerintah di tanah Israel. Waktu bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, bangsa Israel mengalami satu perang yang sangat dahsyat. Mereka mengalami perang bukan cuma 1 bulan, bukan cuma 1 tahun. Karena kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasalnya yang terakhir, perang yang terjadi pada zaman hakim-hakim itu memakan waktu yang terlalu panjang. Sehingga dengan perang yang begitu panjang terjadi di tanah Kanaan waktu itu, maka bangsa Israel mengalami kelaparan yang sangat besar. Akibat perang
terjadilah kelaparan yang besar. Kenapa dikatakan terjadi kelaparan yang besar? Karena di saat perang orang tidak bisa beraktivitas. Menanam apa saja tidak bisa, bercocok tanam tidak bisa lagi. Karena orang dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena perang terjadi di hadapan waktu itu. Apalagi yang dikatakan perang bersaudara. Jadi tidak gampang, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, perang yang dialami oleh bangsa waktu itu. Dan di dalamnya ada satu keluarga yang takut kepada Tuhan, yang dikenal adalah keluarga Naomi dan suaminya adalah Elimelek. Mereka tidak tahan dengan kesusahan yang mereka hadapi waktu itu, apalagi kelaparan yang begitu panjang yang terjadi. Secara manusia, Elimelek dan Naomi timbul perasaan khawatir dalam hatinya, timbul dalam hatinya ketakutan. Apakah yang kita memakan untuk besok dan seterusnya? Walaupun mereka dikatakan orang yang takut kepada Tuhan, karena keluarga Naomi adalah keluarga yang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di saat mereka mengalami merosotnya ekonomi waktu itu, saudara, maka Naomi sebagai ibu rumah tangga, Elimelek sebagai kepala rumah tangga, yang sebenarnya dikatakan imam dan keluarga, mengambil keputusan tanpa bertanyakan Tuhan. Walaupun dikatakan mereka ada hubungan dengan Tuhan, tetapi kesusahan yang mereka alami pada waktu itu, mereka tidak bertanyakan Tuhan. Dengan keputusan suami istri, kalau kita ikuti pembacaan Alkitab, Elimelek dan Naomi mengambil satu jalan keluar, tinggalkan Betlehem Kanaan dan turun ke Moab. Tuhan memberikan satu peringatan kepada Naomi dan Elimelek. Karena turun ke Moab, mereka harus menyeberangi Kali Yarden. Kali Yarden berbicara tentang kali kematian. Elimelek berbicara Allahku, Rajaku. Naomi berbicara yang termanis. Mahon berbicara tentang kesukaan. Siluan berbicara tentang pujian. Yehuda berbicara tentang terpuji. Karena bukan kebetulan keluarga ini adalah suku Yehuda, orang Efrata yang diam di kota Bethlehem. Jadi Yehuda berbicara tentang terpuji, Efrata berbicara tentang buah-buah. Jadi sebelum mereka tinggalkan Bethlehem turun ke Moab, keluarga ini adalah keluarga yang harmonis. Allah itu adalah Rajaku. Berarti keluarga ini ada hubungan dengan Tuhan. Naomi yang dikatakan yang termanis. Di sana mereka mengalami manisnya persekutuan dengan Tuhan. Mahonnya berbicara tentang kesukaan. Mereka mengalami satu kesukaan yang luar biasa. Karena di dalamnya ada puji-pujian, yaitu Sion. Dan Yehuda ada terpuji. Mereka terpuji imannya di Bethlehem. Mereka dikagumi imannya. Mereka disagai oleh orang sekitar. Karena di dalamnya ada buah rohani. Jadi di sini kita bisa melihat betapa luar biasanya keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelum turun ke Moab, mereka mengalami satu persekutuan dengan Tuhan. Jadi waktu mereka tidak turun ke Moab, Elimelek bawa istrinya dan kedua anaknya Mahon dan Sion turun ke Moab. Seperti saya katakan tadi, sebelum sampai ke Moab, mereka harus menyeberangi Kali Yarden yang berbicara tentang kali kematian. Jadi sebelum mereka tiba di Moab, sebenarnya ada peringatan Tuhan yang pertama kepada keluarga ini. Hati-hati akan menghadapi satu kematian iman. Tetapi Naomi dan Elimelek tidak menyadari apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada mereka. Tetap dalam turun sampai ke Moab. Sampai tidak? Mereka sampai di Moab. Setelah mereka bilang di Moab kata firman Tuhan, mereka mengalami mungkin kejayaan secara ekonomi. Soal makan dan minum mereka dalam kelimpahan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan waktu yang berjalan, mungkin bukan cuma 1 bulan, tetapi ada bertahun, persekutuan mereka mulai turun merosot di hadapan Tuhan. Lama-lama mereka mulai jauh dengan Tuhan. Berbeda waktu di Bethlehem,
Setiap hari ada persekutuan dengan Tuhan. Setiap saat ada hubungan dengan Tuhan. Tetapi waktu mereka turun ke Moab, lahan demi lahan, saudara, lambat demi lambat, mereka mulai jauh dari Tuhan. Mereka lepas dari Tuhan. Ada kata berkata, pepatah paling sederhana, orang mau bilang, kalau anjing kado berteman dengan anjing bagus, tetap orang menjadi bakado kata. Betul toh? Ini mungkin yang terjadi kepada keluarga kamu dan Elimelek. Orang Moab tidak tahu Tuhan. Orang Moab adalah orang penyembah berhala, saudara. Tetapi kalau mereka turun di Moab, orang yang rohani, orang yang penuh dengan kemuliaan, ada kesukaan dan puji-pujian yang disenangi, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Maka mereka turun ke Moab, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu akan Tuhan. Maka dikatakan penyembah berhala. Tapi kok, walaupun tidak 100%, tetapi ada perubahan. Beda kan? Kalau hidup di lingkungan orang semua, kalau hidup di tengah seperti itu, pelan-pelan akan terikut. Dan itu mungkin kita orang. Kalau dulu kita orang ini dibaca dalam persekutuan, kita setia dalam dikatakan kolom-kolom, ada kepelainan, ada rayon, ada kelompok-kelompok. Tetapi takkan kita jauh dengan Tuhan, kita akan jauh seperti orang-orang Moab duniawi, maka otomatis orang rohani pasti jadi Samaria itu. Seperti saya katakan tadi, Samaria itu anjing, kalau katanya bakado, kalau dia teman dengan anjing bakado, dia menjadi bakado. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kalau kehidupan kita seperti itu, dia orang beriman luar biasa. Tetapi kalau kita tidak dipertanggung demikian, maka kita orang pun akan jadi sama demikian. Kita lanjut. Walaupun Naomi dan Elimelek tinggal di Moab melalui satu kejayaan, tetapi merosotnya iman itu pelan-pelan Allah sayang. Tuhan kuti hati Naomi, bukan dia kuti asa kuti. Satu, dia angkat suaminya mati. Ini merupakan satu pukulan Tuhan kepada Naomi. Tuhan mengajarkan Naomi, Tuhan mengingatkan Naomi betapa dia berharga di mata Tuhan, betapa dia sayang keluarganya, sehingga dia pukul untuk Naomi mati suami yang dia sayangi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, masyarakat Tuhan yang saya cintai, terkadang Tuhan membuat begitu. Terkadang Tuhan melakukan demikian di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Pertama Tuhan mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan, jangan sekali-kali kita lepaskan persekutuan dengan Tuhan. Kalau orang yang dengar-dengaran, kalau Tuhan sayang, dia pukul pertama satu kali dulu. Mungkin dia pukul, ada yang dia pukul dengan lembut, ada yang dia pukul dengan cara yang keras. Seperti Naomi, Tuhan pukul dengan cara yang keras. Karena Tuhan tahu iman daripada Naomi, dan Tuhan tahu apa yang dia melakukan di dalam keluarga Naomi. Tuhan pukul dengan demikian, Naomi belum sadar. Naomi masih punya pegangan satu, dia masih punya dua tulang punggung, Mahlon dan Chilion. Dia masih punya pengharapan, dia masih punya ada laki-laki yang boleh orang bilang mencari, mau selalu isi hidup setiap hari. Dan Naomi belum sadar dengan panggilan Tuhan, dia belum mengerti dengan acara Tuhan. Lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi, anak Naomi yang kedua, Mahlon dan Chilion, menikah dengan orang Moab. Mahlon ambil perempuan Moab namanya Ruth. Chilion ambil perempuan Moab namanya Orpah. Kalau ikut firman Tuhan, Ulangan 7 ayat 3 dan ayat 4, dikatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, jangan menikah anak perempuan, dan menikah anak laki-laki, kawin dengan orang di luar Israel. Jadi Tuhan punya larangan. Tuhan tidak berkehendaki kalau orang-orang tebusannya, orang-orang yang dia pilih, kawin dengan orang yang di luar kehendak Tuhan, termasuk
menikah dengan orang kafir. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah bijak bilang begini, apa boleh buat nasi so jadi bubur. Orang keren bilang, oh lalu tuh bubur jadi bubur ayam ke atau bubur babi ke, kau makan enak rasanya. Mungkin cerita ini kena dalam keluarga Naomi. Nasi so jadi bubur. Kalau menurut firman Tuhan, anak-anak Israel tidak boleh menikah dengan orang kafir. Tetapi anak-anak Naomi menikah dengan orang kafir. Bukan cuma satu yang menikah dengan orang kafir, tetapi dua-duanya menikah dengan orang kafir, yang merupakan larangan Tuhan bagi kaum umat pilihan Tuhan. Mohon menikah dengan Ruth, itu satu kemurahan Tuhan. Karena Ruth artinya sahabat yang memulihkan. Hilion menikah dengan Orpa. Orpa artinya kisah kecil yang melompat-lompat. Nah inilah yang terjadi dalam keluarga Ruth, keluarga Naomi. Selesai anak-anaknya menikah dengan orang-orang Moab, Tuhan ingatkan paling terakhir kepada Naomi. Berjalan tahun demi tahun ke depan, Tuhan angkat kedua anak laki-laki. So kalau pada orang Moab, Tuhan angkat jadi mati semuanya. Suaminya yang disayang-sayang mati. Kedua anaknya yang menjadi tulang punggung mati. Jadi di sini Naomi baru sadar, baru dia mengerti apa maksud Tuhan di dalam pribadinya. Dikatakan Eliat, Allahku adalah rajaku. Hilang di dalam kehidupan pribadinya. Mahon dan Silion, kesukaan dan puji-pujian hilang di dalam kehidupannya. Jadi tinggal dia sebatang kara dan kedua menantunya. Bapak Ibu jemaat Tuhan masyarakat yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada 10 tahun Naomi diam di tanah Moab. Angka 10 adalah angka perhukuman. Jadi sempurna hukuman Tuhan kepada Naomi waktu dia diam di Moab. 10 tahun dia dipukul oleh Tuhan, mengajarkan dia supaya kembali ke tanah Bethlehem, ke rumah roti, ke rumah persekutuan yang Tuhan jadikan dia sebagai keluarga yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab nubuat Nabi Yeremia, di dalam Yeremia pasal 2 ayat 19 bagian B dikatakan di sana, alangkah pahitnya, alangkah susahnya jika orang berbalik dari Tuhan. Jadi inilah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga Naomi. Mereka mengalami kepahitan yang sangat besar. Mereka mengalami kepahitan yang sangat dahsyat. Tetapi disinilah Naomi sadar betapa panggilan Tuhan itu berharga. Dari Moab, dia dengar berita di Bethlehem, Kanaan yang penuh air susu dan madu, dipulihkan oleh Tuhan. Dia dengar dari tanah Moab, Tuhan memilih umatnya, Tuhan memberkati umatnya. Di situ Naomi bangkit kembali. Dia rindu pulang ke kampung halamannya. Dia rindu kembali bangun negerinya. Dia ingin kembali dalam persekutuan. Sekalipun suaminya telah dipanggil oleh Tuhan dan kedua anaknya telah dipanggil oleh Tuhan. Pulang tidak Naomi. Akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, Naomi mengambil satu keputusan. Dia harus kembali ke kota Bethlehem lagi. Waktu dia mau kembali dari Moab datang ke Bethlehem, dia melewati kembali kali Yarden. Jadi kalau pertama dari Bethlehem dia turun ke Moab, dia menyeberang kali Yarden mengalami satu kematian iman. Tetapi sekarang dari Moab dia datang kembali ke Bethlehem. Dia melewati kali Yarden. Dia mengalami satu pemulihan besar-besaran. Dia mengalami satu berkat Tuhan. Dia mengalami kebangkitan iman. Oh Tuhan sayang dia. Dia kembali ke negerinya sendiri, ke rumah roti yang penuh dengan air susu dan madu. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, peristiwa ini tidak gampang.
Walaupun Mahlon dan Chilion telah mati, tetapi di dalam hati Naomi masih menanggung beban. Dia sayang kedua menantunya, sejanda. Masih terlalu muda ditinggalkan suami. Masih bisa dikatakan berproduktif. Jadi di dalam hati Naomi sebagai orang tua, dia masih sayang. Dia merasa beban yang terlalu berat. Sampai waktu dia mau keluar dan Moab menuju ke Bethlehem, dia sering dulu dengan Orpah dan Ruth. Dia berkata, Mama mau pulang Bethlehem. Mau dua pulang jauh panggil keluarga. Kembali kepada kaum keluarga dan Tuhan kamu. Satu anak mantu ambil keputusan. Itulah istri dari Chilion, Orpah. Orpah tanpa bertanya-tanya, tanpa berpikir panjang, dia langsung tinggalkan Naomi, pulang ke kaum keluarganya. Dia kembali kepada Tuhannya orang Moab. Tetapi satu anak mantu, istri daripada Mahlon, itulah Ruth. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17 dalam Ruth pasal pertama, Ruth mengambil satu keputusan. Dia tidak akan tinggalkan Naomi sebagai mama mantu, tetapi apa yang dia katakan kepada Naomi, sampai mati pun, kubur di mana engkau aku akan mati di situ. Betapa cinta Ruth sampai kuat mau dikatakan sampai mati. Jadi di sini kita kembali. Setelah Naomi mendengar Bethlehem dipulihkan Tuhan, Naomi mendengar di Bethlehem telah diberkati oleh Tuhan, dia mengambil satu keputusan. Dia turun kembali kepada Bethlehem yang penuh dengan air susu dan madu, yang penuh dengan perseteruan. Dan yang mengikuti Naomi hanya satu anak mantu, itulah Ruth. Ruth yang artinya sahabat Mahlon, karena dia istrinya, dan dikatakan dialah yang memulihkan keadaan keluarga ini. Jadi di sini kita perhatikan peristiwa ini waktu Naomi sampai di Bethlehem menjadi satu cerita yang luar biasa. Orang Bethlehem kebanyakan pengenalan terkenal itu Naomi. Mereka bertanya apakah dia itu Naomi? Karena setua. Kalau setua mungkin terlalu tua, orang bilang lansia jo. Orang dia itu Naomi tidak ada perubahan. Mungkin orang dia Naomi selalu seputih. Orang dia itu Naomi mungkin palingannya mulai kurang pendengaran. Mungkin orang dia jalan-jalan dari kepada Naomi mulai kece-kece dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, walaupun Naomi dikatakan yang termanis, waktu dia tiba di Bethlehem, Rut 1 ayat 20 dikatakan, apa yang dia bilang ke orang Bethlehem? Jangan lagi panggil kita yang termanis, jangan lagi panggil kita kemarin itu, tapi panggil aku si marah, karena Tuhan sudah marah akan aku yang besar. Maka ibu masyarakatmu yang saya cintai, satu kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Naomi. Dan kita kembali perhatikan apa yang terjadi. Di sini diceritakan semua janda, ya kan? Tiga-tiga sudah tidak punya suami. Elimelek suami Naomi mati, Mahlon istri dari suami dari Ruth mati, Chilion suami dari Orpah mati. Jadi tiga-tiga tertinggal adalah janda. Nah, perempuan yang ketiga ini sama-sama perempuan, sama-sama sama persoalannya. Persoalannya apa? Mati suami, janda tiga-tiga. Dan dalam Alkitab berkata bahwa perempuan berbicara tentang gereja Tuhan dan juga berbicara tentang gereja perempuan Sunda. Jadi di sini dikatakan ketiga perempuan ini mempunyai pengertian rohani yang dihubungkan dengan kehidupan perjalanan iman saya dan saudara. Apakah kita tipe daripada Orpah? Apakah kita tipe daripada Ruth? Apakah kita tipe daripada Naomi? Pasti tiga-tiga. Ada yang mau disempurnakan oleh Tuhan
dan ada yang tidak disempurnakan oleh Tuhan. Ada yang dikehendaki oleh Tuhan yang akan dibawa pada kesempurnaan gereja Tuhan, dan ada yang tidak akan disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya orang-orang mundur dimasukkan di dalam rencana Tuhan. Karena Rasul Paulus katakan di dalam kitab Tesalonika, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, adapun rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi tolong semua orang dulu, orang dulu tidak ada yang agama sebelah, saudara. Semua orang cuma satu Tuhan, cuma satu Alkitab, hanya satu firman Tuhan, Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi orang ini Tuhan mempunyai rencana yang besar. Dia mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita mau dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk pada gereja yang sempurna. Dan sekarang kita masa-masa persiapan. Siapa yang berkehendak dipakai oleh Tuhan, dan siapa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Siapa yang akan jadi seperti Ruth, dan siapa yang akan jadi seperti Orpa, dan siapa yang akan jadi seperti Naomi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, masyarakat umum yang saya kasihi, berbicara tentang Orpa, gereja Tuhan yang tipe seperti Orpa, yang saya katakan tadi, tidak kecil yang melompat-lompat, yang artinya masih cenderung cinta akan dunia atau Tuhannya yang ada di Moab atau berhala, daripada dia cinta Tuhan yang dikatakan keluarga Naomi sembah. Sebenarnya Orpa itu perempuan beruntung, kalau pikir-pikir ya. Kenapa saya katakan beruntung? Karena dia bisa masuk dalam keluarga Kristen penuh. Dia bisa masuk dalam keluarga Kristen yang sembah akan Tuhan. Dan bukan cuma 1 minggu, 1 bulan dia bersekutu dengan Tuhan orang Kristen. Tetapi Orpa, dia tidak mampu menghadapi pergumulan. Dia tidak mampu memikul salib. Dia ambil tindakan apa keputusan. Dia tinggalkan keluarga Naomi dan kembali kepada keluarganya sendiri, ke Tuhan orang Moab. Berarti kelakuan daripada Orpa jadi seperti awal atau dahulu, yang tidak tahu akan Tuhan. Yang inilah gereja Tuhan yang tipe seperti Orpa, yang tidak tahan dengan ujian. Banyak orang Kristen, jangan dulu orang Kristen di seberang sana, itu orang-orang tuh di mulut tahan pencobaan, saudara. Cuma tak sombong sedikit, orang bilang, semakin kali besar dia. Cuma tak singgung sedikit, dia ambil alasan. Tambah sedikit, dia akan tunggu kalau kita mau pilih kolom, kita mau pilih kepol, atau kita pilih rayon, atau kita pilih kelompok. Untuk Pak Pendeta, Gembala, Khotbah, begini dia so tahu kita punya kelakuan. Tidak tahan jangan tantangan, tidak tahan jangan kesusahan. Cuma susah sedikit, Tuhan siapa kami so susah begini. Sama dengan keluarga Naomi. Bila tidak yang ada kesusahan, tetapi ada persekutuan dengan Tuhan yang indah. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan. Bila susah kita dalam Tuhan, mungkin kurang pas-pasan, tetapi jangan kita tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Susah apapun itu, jangan kita orang tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kalau orang tinggalkan persekutuan, ada dikatakan lampu kuning. Kalau Elimelek dan Naomi ada lampu kuning, seberang kali ada, hati-hati Modi. Begitu orang, sebelum kita jatuh ke dalam keadaan kesusahan, pasti orang diberikan peringatan oleh Tuhan. Saya bisa berikan gambaran, contoh di jalan. Tikungan 100 meter, pemerintah masuk anak panah, hati-hati tikungan pajak. Kalau pemerintah tidak kasih begitu, pasti kendaraan yang kita kendarai masuk jurang, saudara. Itu juga Tuhan. Sedangkan manusia berbicara tentang maut diperhitungkan habis-habisan, apalagi Tuhan. Jadi sebelum kita jatuh lebih jauh, Tuhan suka sehingga dari
Tuhan, bahwa suara roh Tuhan, hati-hati, berjaga-jagalah kamu, karena iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat dilulurnya. Itu Petrus berkata lewat firman Tuhan. Dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, peringatan ini tetap diingatkan di dalam kehidupan kita. Jadi orang jangan sampai seperti tipe gereja sama dengan Orpa yang dikatakan tidak tahan ujian dan pencobaan. Demikian juga yang kedua, tipe daripada Ruth. Ruth itu dikatakan sahabat atau yang memulihkan keadaan Naomi. Berbicara tentang pribadi Ruth, dia adalah perempuan yang sangat-sangat beruntung. Ruth adalah seorang perempuan orang kafir yang telah dipilih oleh Tuhan. Walaupun dikatakan awal mereka tidak dikenal oleh Tuhan, tetapi Ruth dikatakan beruntung karena dia bisa masuk dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Dan dalam pribadi Ruth inilah Tuhan pakai kehidupan dia untuk mengembalikan Naomi dalam kehidupan yang sesungguhnya kembali ke kota Bethlehem. Dan disinilah kita perhatikan pribadi Ruth. Pertama, saya mau katakan Ruth adalah orang yang bekerja keras. Kenapa saya katakan Ruth bekerja keras? Karena waktu mereka tiba di Bethlehem, Ruthlah yang menjadi tulang punggung daripada Naomi. Ruth inilah yang berusaha dalam keluarga untuk menyambung hidup daripada Naomi. Itu pertama. Dan kedua, pribadi Ruth adalah apa? Dia orang yang dengar-dengaran. Dia dengar-dengaran apa yang disampaikan, dinasihatkan oleh Naomi. Apapun yang Naomi sampaikan kepadanya, dia turuti. Sampai-sampai ide Naomi, dia bilang bagi bahasa logat orang Luo, menepi di gendang, kalau so malam, kalau Boas so tidur, mana tidur jadi kakinya Boas. Itu ide kalau orang pikir-pikir tidak bagus. Betul tak? Belum pakai, maksudnya mau pikir setidur di kakinya Boas satu turun. Itu ceritanya. Tetapi kekudusan ingat baik-baik, kekudusan tetap dijaga. Jadi di sini kita perhatikan Ruth itu dengar-dengaran. Apa saja yang disampaikan oleh Naomi, dia ikuti semuanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ruth diberkati. Dengan jalan ini, dia bisa menikah dengan Boaz. Dan Alkitab berkata, Boaz adalah orang yang kaya raya. Waktu itu dikatakan firman Tuhan, Boaz adalah orang yang terpanjang, orang yang diberkati, dan dia juga adalah merupakan salah satu pribadi yang akan menebus kehidupan pribadi Ruth. Dan itu merupakan garis yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk pribadi daripada Ruth. Jadi Ruth itu dengar-dengaran. Dan ketiga, pribadi Ruth ada apa? Kesetiaan. Dia setia dengan Naomi. Siapa tuh anak mantu boleh tinggal dengan mama mantu, so mati dia punya anak. Kan tuh mahal so mati. Bayangkan kalau kita orang pribadi yang ini khusus bangsa perempuan. Kau tuang suami mati, kau tinggal dengan mama mantu. Aneh kan? Jarak untuk ditemukan. Mungkin ada tetapi tidak banyak, satu-satu. Inilah pribadi Ruth yang saya katakan dia setia. Dia setia kepada Naomi. Mulai dari Moab, dia bersama-sama dengan Naomi. Setelah tiba di kota Bethlehem, dia juga setia kepada Naomi. Dan selanjutnya apa? Ruth taat dengan kata-kata hatinya yang dipakai oleh Tuhan. Itu pribadi Ruth. Jadi di sini Ruth kita perhatikan pertama dia adalah orang pekerja keras, orang yang rajin, orang yang dengar-dengaran, orang yang setia dan taat kepada Naomi. Gereja Tuhan dibutuhkan hal yang demikian. Di saat kita akan masuk pada penyempurnaan gereja Tuhan, sekarang masa sesingkat, ya kan? Masa sekarang ada masa yang jahat, masa sekarang masa yang terlalu singkat karena firman Tuhan sendiri dari kita di malam, nanti dilanjutkan besok malam. Kalau berada pada masa yang keempat, pertarungan kuda ke-10, pertarungan baik dan jahat.
gereja pun demikian. Kita akan dibawa dalam proses yang demikian. Karena Tuhan akan membawa kita masuk dalam satu pekerjaan Tuhan yang besar-besaran. Termasuk orang wuruk. Tuhan bilang orang wuruk punya emas, punya tambang emas yang luar biasa. Jadi orang wuruk berbangga dengan Tuhan. Orang wuruk sama dengan kehidupan pribadi Rut yang mempunyai kabar hubungan yang besar dari orang yang tidak punya Tuhan, dari kita tidak punya pengharapan. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Dulu orang-orang tidak dikenal oleh Tuhan. Dulu kita tidak dikenal oleh Tuhan. Tetapi malam hari ini kita dikenal oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk dimasukkan di dalam rencana Tuhan, untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam dunia. Rut punya keuntungan yang hebat. Bukan sekedar orang Kristen biasa, tetapi dia dijadikan oleh Tuhan bagian di dalam rencana Tuhan, mensukseskan Isa Al-Masih datang ke dalam dunia. Bagian akhir dari kitab Rut pasal 4 dikatakan, Rut melahirkan Obed, Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud. Dikatakan Yesus Kristus keturunan Daud. Jadi Yesus Kristus sebagai sang juru selamat, walaupun dia dikerjakan dalam kuasa Roh Kudus, dia adalah firman dan kuasa daripada Roh Kudus. Tetapi karena dia datang ke dalam dunia seperti manusia sama dengan kita orang di tempat ini, jadi dia hanya ada nama, dikatakan Kristus keturunan Daud. Inilah keuntungan dari Rut. Kalau kita baca kitab Matius pasal pertama, silsilah keturunan Yesus, Rut masuk di sana. Jadi Daud, Rut P7. Karena Rut lahir Obed, Obed lahir Ishak, Isai lahir Daud. Yesus keturunan Daud. Jadi luar biasa. Bila Rut orang Moab tidak dikenal sebenarnya oleh Tuhan, tidak dikehendaki sebenarnya oleh Tuhan, tetapi sifat daripada Rut ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan merencanakan demikian sama dengan orang. Sapa orang kata Tuhan. 1 Petrus 2 tadi katakan, walaupun tidak dibaca di Bapak Ibu baca di tempat duduk, mulai 9 sampai ayatnya yang ke-11. Kita tidak dipanggil oleh Tuhan dari gelap dunia dosa, dimasukkan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi itu orang kurang dengan kemurahan Tuhan. Makanya Rasul Paulus diangkat firman Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, ini diselamatkan cuma karena kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan cuma kasih karunia daripada Tuhan. Kalau katamu ikut betul, Yohanes 1 ayat 9 sampai ayat 11. Ayat 11 tekankan, Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, itu orang Israel. Tetapi karena milik kepunyaan itu menolak dia, atau bangsa Israel tolak kedatangan Tuhan, maka keselamatan itu dialihkan kepada semua orang, termasuk kita orang-orang wuruk. Jadi orang bersyukur sama dengan Rut, bisa dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil bukan dipanggil begitu saja, tetapi kita menjadikan alat oleh Tuhan untuk mensukseskan apa yang menjadi program Tuhan. Dari keselamatan datang ke keselamatan, zaman datang kepada zaman, sampai kita dibawa oleh Tuhan menjadi gereja yang utuh yang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi Rut sangat luar biasa kalau kita jadikan dia di dalam kehidupan kita. Demikian selanjutnya dengar-dengaran. Kalau orang dengar-dengaran apa yang jadi mau Tuhan, demikian sebaliknya Tuhan dengar apa orang mau. Di saat orang susah, kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, maka pasti orang akan dihiburkan oleh Tuhan. Kalau di saat kita sakit, kita dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, apalagi kita melakukan firman Tuhan, sakit apapun itu, Tuhan pasti sembuhkan kalau diizinkan Tuhan. Jangan orang bilang kan, karena saya juga alami dalam pelayanan seperti itu. Sewaktunya Tuhan dia menuntut Tuhan hidup umur panjang. Oh, kita melakukan firman Tuhan Ibu Pendeta, kalau kita tidak mau sembuh.
Urusan Tuhan itu mujizat. Kalau cuma Tuhan pakai sesuai kehendak Tuhan. Kalau memang seizin Tuhan, karena Tuhan pun melakukan demikian. Kalau kita perhatikan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, walaupun Yesus melakukan pekerjaan cuma waktu yang terlalu singkat, cuma 3,5 tahun, tapi dan kita orang pada enteng. Tidak gampang Yesus lakukan siang dan malam. Tuhan melakukan pekerjaan bukan cuma hamba seperti malam hari ini, bukan cuma menyampaikan firman Tuhan saja, tetapi banyak hal yang Yesus lakukan, termasuk mujizat-mujizat. Orang sakit dia sembuhkan, orang susah dia hiburkan, orang cacat dia sempurnakan, bahkan orang mati sekalipun dia bangkitkan. Itu ajaib dan luar biasa. Dan apa yang dia pernah lakukan, mustahil kalau dia tidak lakukan dalam kehidupan kita. Kalau dia memang mengizinkan, dia sayang pekerjaan Tuhan dan kehidupan kita. Ruth saja bisa injak Bethlehem. Ruth saja orang-orang bisa mengenal Tuhan dalam persekutuan. Ruth yang tidak tahu bisa mengerti rencana Tuhan. Demikian juga kehidupan pribadi saya dan saudara. Kita pasti akan dilakukan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai pekerjaan dan pribadi saya dan saudara, asal dengar-dengaran. Demikian juga taat. Dengar-dengaran lebih dalam dari taat. Sama dikembali kepada Abraham, taat sekali. Tuhan bilang, Abraham, bawa anak satu itu di Bukit Moria, dijadikan persembahan. Itu tidak gampang. Ya kan, itu tidak gampang. Kenapa saya katakan tidak gampang? Karena Ishak itu adalah anak perjanjian. Anak perjanjian Tuhan dengan Abraham. Yang ada dua. Cuma satu, cuma Ishak. Kalau Ibrahim itu bisa tantang kata Tuhan dalam penyampaian, dia boleh bilang, Tuhan, Nyana bilang ini anak perjanjian. Kalau dua boleh, ini cuma satu. Tapi Abraham tidak. Dia taat, dengar semuanya, berjalan mendekati dari Tuhan. Di jalan kalau Tuhan ikuti kebenaran firman Tuhan, Ishak bertanya, Papa, semua ada, doa siang, sakit nggak? Sakit. Apalagi tangan mau diikat, kaki mau diikat, mau ditaruh di atasnya pakoban bakaran. Tuhan bilang, kau kasih sesuatu minyak tanah semua. Siap, pecat itu api dibakar. Sakitlah hati Abraham. Abraham sama dengan orang. Hati Abraham tidak robot. Hati Abraham tidak seperti hati malaikat muncul. Tapi dia sama dengan kita. Orang beranak cuma orang sektor, orang kolej sedikit, orang mengamuk, pukul mau. Sampai ada pukul kita beranak. Bayangkan saudara. Tetapi Abraham tidak. Karena dia tahu kepada Tuhan. Dia tahu dengan apa yang dia hadapi. Apa yang terjadi? Apakah Abraham Ishak mati? Tidak kan? Tidak. Ternyata di Bukit Moria Tuhan sudah persiapkan untuk dijadikan korban. Kalau mungkin Abraham itu berhenti di lembah atau di kaki gunung, pasti Ishak anak perjanjian mati sia-sia. Tetapi karena dia taat dengan perintah daripada Tuhan, walaupun salah di dalam perjalanan, pikul-pikul teman, tetapi dia naik di atas puncak gunung sampai tiba di paling puncak sesuai dengan kenyataan Tuhan. Terjadilah kemuliaan Tuhan. Ishaknya tidak jadi mati. Karena apa? Tuhan bersedia. Itulah ketaatan Abraham kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Jadi gambaran daripada Ruth menjadi contoh bagi kita gereja Tuhan yang hidup di ujung akhir zaman. Demikian ketiga, tipe daripada Naomi. Naomi seperti saya katakan tadi, kalau mungkin orang bilang nenek-nenek, so terlalu nenek-nenek. Orang bilang lansia, lanjut usia. Gereja Tuhan seperti Naomi, ciri-ciri orang tua atau orang mulai lanjut usia. Pertama, rambut dulu. Dia mulai putih-putih. Di usia 40 ke atas seperti saya sudah 46, masuk 47, sudah ada rambut putih. Mata Tuhan bilang sudah kere sedikit. Mulai kabur-kabur. Itu ciri-ciri orang masuk lansia. Tapi belum lansia saya belum lansia. Masih muda.
Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tipe seperti ini, memang kasih itu alami, tidak boleh orang sangkal kan, secara jasmani. Jangan dulu ketika 10 tahun naik gunung lari-lari. Kalau dia seorang 10 tahun lari-lari juga sana, pada pulau jatuh, ya kan? Sudah tua. Buku-buku sudah foto-foto. Kalau dulu baca umur 30 tahun baru kita bisa nyalakan itu lututnya ada foto-foto. Kenapa? Masih muda. Tapi di usia 60 ke atas, dia bilang foto-foto kita pelutut, ya kan? Foto-foto. Tapi ampun, pasti ada perubahan. Segala sesuatu yang dulu jasmani kita, seiring waktu umur berjalan, sampai gigi pun bisa untung. Seperti tadi malam bilang, kita gigi sudah untung, karena sudah lansia. Inilah tipe-tipe ciri daripada orang yang sudah tua. Pendengaran mulai terkurang, ya toh? Dulu waktu bisa orang dengar, sekarang pakai pelatang suara kadang sudah tembus, karena sudah tua kaki. Itu jangan sangkal, karena usia, ya kan? Daud bilang, umur manusia 70 tahun. Kalau dia kurang 80 tahun, dia kayaknya kurangnya susah-susah, seperti semua, tuh keke-keke dan lain sebagainya. Gereja Tuhan pun demikian. Tetapi orang umum yang menjadi lansia itu rohani. Oh, dulu kita setia kepada Tuhan. Dulu kita taat di kolom-kolom. Kita rajin di rayon-rayon. Kita rajin di kapal-kapal. Sekarang sudah kurang. Kalau dulu 1 minggu setiap hari hadir. Kalau sekarang kurang hari minggu jadi hadir, saudara. Sudah tanda tanya, berarti sudah menuju gereja tipe Naomi atau lansia. Ya kan? Dulu dengan dengaran firman Tuhan, khotbah di gereja, pendeta khotbah, kepala khotbah, dia ada pantang. Semangat, hati penuh kerendahan. Tapi sekarang dia boleh kipas. Nah, aku tahu, nah, khotbah kita di gereja begitu. Mulai satu, telinga mulai tidak tahan dengan pengajaran. Dia tinggal balik lagi, pakai Alkitab. Firman Tuhan bilang begini di sini dan begitu, alat senjata firman Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, tipe seperti itu tidak akan kita disempurnakan oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang kan, dia ada cacat celah. Bukan tolong semua lawan itu firman Tuhan. Nanti lagi Bapak Ibu bilang, di Alkitab pada bilang ada orang yang sempurna. Betul itu. Di dunia ada orang yang sempurna. Sudah ada yang halat jatuh di dalam dosa kata firman Tuhan. Hilang semua kemuliaan Tuhan. Roma 3 ayat 10 dan 11. Tidak ada lagi kemuliaan dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur. Tuhan bentuk kita sesuai kasih anugerah Tuhan. Dengan kemurahan kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi tipe seperti Naomi yang demikian tidak akan ada penyempurnaan. Demikian juga sifat dari orang Samuel tua, kadang suka marah-marah, ya kan? Kalau di dalam Wahyu ngomel-ngomel katanya, suka mengomel. Pasalan sedikit ya betul, pasalan sedikit diskipas, suka marah-marah. Padahal sudah boleh bikin apa-apa, kalau tua kan tidak bikin apa-apa. Kalau tinggal di rumah makan tidur, ya kan terjadi itu marah-marah. Jadi kalau ada anak 5 kalau dia punya orang tua seusia, kontinu seperti itu alami. Kurang marah-marah, kurang jadi penasehat. Karena bertentangan dengan apa yang kita ingini, bertentangan dengan apa yang kita sukai. Demikian juga kehidupan gereja Tuhan. Kalau tipe ini dalam kehidupan pribadi saya dan saudara, saudara lagi setia kepada Tuhan, Tuhan sehat saja. Kurang kenangan, jadi nostalgia, kau jaga kita kepo. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, masuk di dalam kesempurnaan gereja Tuhan, kita pun tidak akan terjadi demikian. Kita tidak akan ikuti tipe seperti Orpa, kita tidak akan ikuti tipe seperti Naomi, tetapi kita akan ikuti tipe seperti Ruth yang akan dibawa oleh Tuhan sampai dalam kemuliaan Tuhan. Demikian juga kehidupan rohani kita akan dibawa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Desa Wales akan mengalami satu pemulihan besar-besaran. Desa Wales pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Naomi pulang ke Bethlehem karena
Bethlehem ada penuaian besar-besaran. Kalau di Hulu ada penuaian besar PT Kinke. Nggak usah bohong, saudara. Di dalam ujung sampai ujung rata dengan tikar-tikar Kinke. Jadi ada pemulihan berkat di desa Hulu. Bukan cuma imam saja diberkati oleh Tuhan, tetapi berkat-berkat jasmani pun perlu mengikuti kehidupan pribadi kita. Dan lebih mantap lagi kalau kita ikuti kebenaran firman Tuhan. Besok akan dijelaskan bagaimana kita dibawa dalam kesempurnaan. Besok malam firman Tuhan akan disampaikan bagaimana gereja Tuhan akan melihat satu gambaran besar. Kita akan masuk di mana? Kita akan masuk dalam kesempurnaan atau tidak? Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada Bapa atas firman yang Engkau sampaikan bagi kami di malam hari ini. Kurang sempurna firman Tuhan yang kami bawa, tetapi Tuhan yang adalah sempurna sanggup menyempurnakan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba kembalikan semuanya. Dan ini doa dan ucapan syukur kami. Setelah kami sudah bersekutu dengan firman, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, bawalah kami